Ya, baiklah, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia, masih dengan materi larutan buffer, melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sampai ke rumusan menghitung kekuatan keasaman atau derajat keasaman atau biasa disebut dengan pH. Ini sampai ke cara menghitung pH larutan buffer, khususnya buffer asam. Langsung ke contoh soal. Ya, bisa diperhatikan ini. Hitunglah konsentrasi ion hidrogen dan pH larutan. Larutannya adalah 10 ml CH3COH 0,1 molar dan 10 ml CH3COONA 0,01 molar. Nah, ini coba kita lihat bagaimana cara membahasnya ya, cara menjawab soalnya. Kita lihat, kita ikuti pembahasannya. Ada CH3COH dan di sini sudah langsung ditemukan dengan CH3CONA, sehingga asam lemah CH3COH langsung ketemu dengan basa konjugasinya CH3COO- dari CH3COONA. Maka ini buffernya asam. Buffer asam sesuai rumusannya ini H+ Ka kali milimol asam lemah yaitu CH3COH per milimol basa konjugasi yaitu CH3COO-. Nah, harus mencari dulu berapa milimol CH3COOH. Nah, ini CH3COOH-nya berapa? Dari yang tersedia tadi 0,1 molar dan 10 ml, sehingga ini kalau dikalikan menghasilkan besaran milimol, karena molar itu adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Ini kalau dikalikan menjadi milimol, 1 milimol. Terus ini CH3COONA juga ini 0,01 molar dan volumenya 10 ml, sehingga kalau dikalikan ini menjadi 0,1 milimol. Nah, 0,1 milimol itu miliknya CH3COONA, yang dicari adalah CH3COO-, maka CH3COONA ini dibuat reaksi ionisasi nih, 0,1 milimol CH3COONA ini tadi ya, ini setara atau sebanding dengan 0,1 milimol CH3COO-. Mengapa? Karena ini koefisiennya 1 dibanding 1, sama ya, sehingga sebanding. Tinggal memasukkan ini 0,1, terus yang atas yaitu asam lemah 1. Terus bisa dihitung ini Ka-nya masuk, Ka juga sudah diketahui ini. Ka-nya ini tinggal angka yang di sini tadi 1 milimol CH3COH, terus CH3CO- angka yang di sini ya, ketemu ya. Jadi H+-nya itu 10⁻⁴ molar konsentrasi H+ ya. pH-nya itu di log-kan, log 10⁻⁴ itu hasilnya 4. Nah, soal serupa ini bisa dipakai untuk melatih kalian berpikir ya, dari mekanismenya memperoleh pH tadi. Hanya di sini asamnya itu HF dan NaF. Jadi HF dan NaF itu sudah merupakan buffer asam ya. HF itu asam lemah, di sini ketemu F-. Kalau ini tadi kan CH3COOH asam lemah, ketemu CH3COO-. Nah, lanjut ke sini. HF-nya berapa? Ini ada M masuk, 0,2 masuk. Mililiternya HF berapa? Ini ada 100 ml HF masuk, dikalikan karena ini milimol ya, ini mililiter, hasilnya nanti milimol. NaF juga, NaF berapa? 0,02 masuk sini, dikalikan 100 nanti jadi angka ini. Nah, karena yang dibutuhkan F-, maka NaF yang ada ini masuk ke sini. Koefisiennya 1 banding 1, maka nanti sama ya, sama. Sehingga HF itu tinggal masuk, yang ini masuk. Terus F-nya ini tinggal masuk, ini Ka dari HF sekian ya. Itu yang soal contoh nomor 1. Sekarang nomor 2, ini ada perbedaannya.
asamnya CH3COH dan CH3COO 2 kali Ba. Nah, yang membedakan di sini CH3COO main-nya itu harus 2 kali. Nah, ini langkahnya seperti semula. Ini molarnya CH3COH, molarnya 0,1, volumenya CH3COH 100 ml, perkaliannya jadi milimol. Ini CH3COO 2 kali Ba juga masuk, ini 10 ya, 0,1 dan 100, sehingga ini karena CH3COO 2 kali Ba itu yang digunakan hanya CH3COO main. Ini dibuat ionisasinya dulu, ini 10 milimol, 10 yang di sini ya. Kenapa ini 20? Karena koefisiennya itu 1 dibanding 2. Jadi perbandingannya kalau ini 10 milimol, CH3COO main 20. Nah, perbedaannya di sini. CH3COO main masuk angkanya. Jadi bukan ini ya, bukan ini. Ini hitungannya sama, ini sudah ada. Terus soal serupa yang kedua itu asamnya saya ganti asam format ya, atau asam semut. Karena asam format ini diperoleh dari semut yang kecil yang kalau gigit rasanya panas seperti kena api ya, panas, tidak sekedar gatal ya, tetapi panas. Ini kalau Jawa namanya semut geni. Nah, si semut tadi mengeluarkan racun namanya asam format ya, maka asam format ini dinamakan asam semut. Kita lihat asam format ketemu dengan HCOO 2 kali Ca. Nah, ini HCOO-nya 2 kali. Ini caranya sama langkahnya, CHOOH atau HCOOH ini sama ya. Ini berapa M? Nah, ini berapa M? Ini masuk. Terus ini berapa mili masuk perkaliannya. Ini juga ini masuk M-nya yang untuk garam ya. Ininya 100 masuk sini perkaliannya. Terus HCOO 2 kali Ca, ini berapa milimol, ini berapa milimol masuk sini. Nah, karena koefisien 1 banding 2, ini nanti harus 2 kali ya. Jadi kalau ini 10, ini 20. Kalau ini 5, ini 10. Perbedaannya itu ya. Ini masuk bahasa konjugasinya, yang di sini tadi masuk sini. Terus HCOOH, ini ya. HCOH, CHOOH, ini masuk ke sini. Tinggal menghitung. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini beda dengan yang atas tadi ya, yang 1, 2. Di sini ada asam lemah ketemu dengan basa. Jadi kalau asam sama basa direaksikan, ini akan bereaksi. Asam plus basa menghasilkan garam dan air. Ini semulanya ya, semulanya. Ini 0,2 dan 100, 0,2 molar, 100 ml, ini saya ganti liter ya. Kalau liter satuannya harus pakai mol. Lain dengan yang atas tadi. Yang atas itu karena mililiter, maka ini milimol. Ya, ini perkaliannya, ini perkaliannya. Ini masih semula. Lah CH3COK belum terbentuk. H2O belum terbentuk. Lah, dalam reaksi kimia ini jadi menggunakan pembatas. Pembatasnya KOH 0,015. Mengapa KOH 0,015 yang dipakai? Kalau memakai 0,015 mol KOH, koefisiennya 1, ini koefisiennya 1 juga 0,015. Juga 0,015. Karena koefisiennya sama. Nah, sehingga ya, kalau menggunakan KOH 0,015 itu CH3COH pun juga 0,015. Nah, garamnya itu juga 0,015, terbentuk garam 0,015. Mengapa? Ini koefisiennya 1. Airnya juga mengikuti koefisiennya 1. Lanjut ke akhir ya. Ke akhir ini 0,020 semula digunakan 0,015, maka tersisa 0,05 mol. Di akhir itu ada asam lemah 0,05 mol.
Terus KOH-nya habis karena 0,015 dipakai semua ya. Ini 0,015 dipakai semua, habis. Terbentuk semula nggak ada, terbentuk 0,15. 0,015 ini terbentuknya. Jadilah pertemuan antara CH3COH dan CH3COOK ini menghasilkan buffer. Nah, kita lihat buffernya ini. CH3COH-nya sudah ada. Ini CH3COH yang ada. Bukan yang ini kan dipakai sekian. Jadi yang tinggal ini. CH3COO-nya berapa? Ini dari reaksi ini CH3COOK yang 0,015. Ini ya, yang 0,015. Ini digunakan atau 0,015 yang terbentuk pada CH3COOK ini terionisasi menghasilkan CH3COO- dan K+. Kalau 0,015 CH3COOK itu setara dengan 0,015 CH3COO-. Nah, ini CH3COO-nya masuk ke sini. CH3COOH-nya dari mana? Dari ini. Ini. Masuk, dihitung. Nah, soal yang sama ya. Ini tadi masih menggunakan asam semut yang sama. Tinggal kalian nanti di sini digunakan berapa itu. Terus ini koefisiennya sama, maka sama. Ini masih ada sisa berapa, dihitung. Ini terbentuk berapa. Nah, yang terbentuk itu nanti HCOOK-nya di sini akan sama setara dengan HCOO- karena koefisiennya 1 dibanding 1. Nah, hasil ini nanti masuk sini. Udah ya, cukup ya. Cukup.